Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Priyansa, NPM A1H021012, Prodi Pendidikan Jasmani dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai berbagai pandangan filosof pendidikan. 1. Pandangan pendidikan progresivisme. A. Konsep. Progresivisme mengusung konsep 1. Anak diberi kebebasan untuk berkembang secara alami. 2. Minat siswa dirangsang dengan pengalaman langsung yang merupakan rangsangan terbaik untuk pembelajaran. 3. Guru menjadi sumber atau pemandu dalam aktivitas pembelajaran. 4. Ada kerjasama antar sekolah dengan keluarga. 5. Sekolah menjadi sebuah laboratorium untuk bereksperimen dan sarana dalam memperbaiki sistem pendidikan. 6. Tidak menekankan pada subjek atau mata pelajaran, tetapi menekankan anak sebagai pembelajar. 7. Menekankan pada aktivitas dan pengalaman daripada keterampilan verbal dan literasi. 8. Mendorong pembelajaran kelompok daripada kompetisi belajar secara individual serta kemajuan. B. Tujuan. Progresivisme bertujuan mendidik individu sesuai minat dan kebutuhan. Siswa mempunyai kesempatan yang luas untuk mengembangkan bakat dan minat sebagai aktualisasi diri. Sekolah merupakan tempat belajar siswa untuk memperoleh pengetahuan. Hal ini dilakukan melalui proses interaksi antara seorang siswa dengan lingkungan atau seorang siswa dengan pengalamannya. Oleh karena itu, progresivisme tidak menekankan pada apa yang dipikirkan, tetapi pada bagaimana berpikir. Siswa dibekali keterampilan-keterampilan untuk memecahkan masalah. Selain itu, progresivisme juga memberi manfaat agar dapat berinteraksi dengan lingkungan yang mengalami perubahan dan berlangsung secara terus-menerus. 2. Pandangan pendidikan rekonstruksionisme, sosial atau kultural. A. Konsep. Pendidikan merupakan produk dari suatu masa dan kontekstual terhadap lingkungan budaya tertentu. Oleh karena itu, rekonstruksionisme melihat pendidikan sebagai sarana untuk memelihara masyarakat sebagaimana adanya. Perubahan besar diperlukan untuk membentuk suatu masyarakat yang lebih responsif terhadap kebutuhan individu. Reformasi pendidikan tidak dapat dipisahkan dari reformasi sosial. B. Tujuan. Aliran rekonstruksionis menekankan pada kebutuhan suatu perubahan, yaitu perubahan sosial dan tindakan sosial. Pemikiran untuk mengembangkan perubahan didasarkan atas pemikiran bahwa individu dan masyarakat akan dapat membuat suatu perubahan yang lebih baik. Dengan demikian, rekonstruksionisme akan melibatkan lebih banyak masyarakat sebagai agen perubahan atau change agent untuk mengubah diri sendiri atau dunia di sekitar mereka. Para rekonstruksionis melihat pendidikan sebagai suatu yang melibatkan individu dan masyarakat. Ketiga, pandangan pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Driya Karya. Kedua filsafat pendidikan tersebut saling melengkapi. Ki Hajar Dewantara berprinsip bahwa pendidikan hendaknya menguatkan pada penanaman nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa sendiri. Dalam filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara dikenal dengan sistem Among, di mana siswa diibaratkan seperti tanaman. Seorang petani yang baik memahami karakteristik tanaman. Begitu juga seorang pendidik harus memahami karakteristik peserta didiknya. Jika Ki Hajar Dewantara berfokus pada nilai-nilai luhur bangsa, jangan sampai kehilangan jati diri, maka Driya Karya melengkapi dengan berfokus pada pribadi, cinta kasih, dan kesadaran diri. Seorang individu hendaknya menyadari bahwa keberadaannya turut mempengaruhi lingkungan, baik manusia lain maupun alam. Oleh karena itu, pendidikan hendaknya berfokus pada pembangunan diri, sehingga dapat bermanfaat bagi diri dan lingkungan. Dasar-dasar pendidikan karakter harus menjadi fokus proses pendidikan peserta didik. Jadi, merujuk pada penjelasan di atas sebelumnya, dapat diketahui bahwa filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara lebih menganut kepada aliran pragmatisme, sedangkan Driya Karya pada aliran eksistensialisme. 4. Pandangan pendidikan Al-Ghazali. Beberapa hal yang patut dipertimbangkan terhadap pendidikan Al-Ghazali tentang pendidikan meliputi sebagai berikut. A. Terkait perhatian secara penuh pada studi dan tidak diganggu oleh urusan duniawi. Seorang individu tidak mungkin dapat hidup sendiri. Dalam hidup bermasyarakat inilah setiap individu belajar dari individu lain. Pelajaran diperoleh dari berbagai masalah yang ada di sekelilingnya.
Pada dasarnya, setiap permasalahan pasti dipicu oleh urusan duniawi atau nafsu sehingga larangan tersebut terlalu muskil. Satu hal yang perlu diingat bahwa belajar tidak melulu pada aspek kognitif, tetapi juga aspek psikomotorik. Jadi, jika siswa hanya berfokus pada belajar, hal ini justru akan menyebabkan keterkungkungan. B. Terkait penghormatan pada guru. Hal ini terlalu berlebihan. Walau bagaimanapun, guru juga manusia yang tidak lepas dari kesalahan dan hawa nafsu. Jika siswa tidak diperbolehkan untuk memiliki pendapat, hal itu justru mengekang. Pengekangan ini justru tidak menjadikan siswa kreatif. Padahal salah satu tujuan belajar adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup. Penyelesaian yang diambil tentu saja memerlukan kreativitas dan inovasi. Penyelesaian suatu masalah tidak bersifat stagnan, tetapi mengikuti perkembangan. C. Terkait menghindari diri dari kontroversi akademik. Dalam dunia akademik, kontroversi merupakan hal yang wajar. Jika siswa dilarang memiliki perbedaan pendapat, hal itu justru akan menjadikan ilmu tidak berkembang. Salah satu perkembangan ilmu dikarenakan adanya perbedaan. Perbedaan-perbedaan inilah yang dapat memperkaya pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan ilmu seseorang. Sekian pembahasan kita kali ini mengenai berbagai pandangan filosof pendidikan. Saya rasa terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.